Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Handari, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018 Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang akad salam. Yuk langsung masuk ke poin pertama, yaitu pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya al-mahawi'ij atau barang-barang mendesak karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya jenis-jenis akad salam ada dua. Yang pertama yaitu salam transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Jenis yang kedua yaitu salam paralel. Artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan, pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Selanjutnya dasar syariah dalam Al-Quran dijelaskan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Ini adalah potongan ayat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Selanjutnya perlakuan akuntansi menurut PSAK 103. Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. 3. Penerimaan barang pesanan. 4. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. 5. Penyajian. Dan 6. Pengungkapan. Selanjutnya perlakuan akuntansi PSAK 103 dalam akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Kedua, pengukuran kewajiban salam. 3. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. 4. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang keenam, penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. 7. Pengungkapan. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad salam. Rohiman menawarkan jasa pembuatan furniture berupa kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian datanglah seorang customer, sebut saja namanya Aul, ingin membeli furniture yang Rohiman jual. Aul ingin membeli meja dan kursi untuk mengisi rumahnya. Namun karena furniture yang Rohiman jual belum ada, maka Rohiman menawarkan akad salam kepada Aul. Aul menjelaskan spesifikasi meja dan kursi yang ia butuhkan. Modal yang dibutuhkan setelah dihitung-hitung mencapai 5 juta rupiah. Rohiman menghitung biaya jasa pembuatan yang kemudian menjadi keuntungannya adalah sebesar 3 juta rupiah. Sehingga total yang Aul harus bayar adalah 8 juta rupiah.
Kemudian Rohiman memberikan kepastian bahwa meja dan kursi akan selesai dalam waktu 14 hari dan akan dikirimkan langsung ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box. Nah, setelah 14 hari, meja dan kursi tersebut berhasil dibuat dan dikirim ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.